What is... Terbenam. Sebuah kata yang bisa mendeskripsikan gue hampir sekitar 6 bulan terakhir ini. Kepala gue tuh penuh dengan ide-ide yang pengen banget gue tuangin lagi ke sosial media. Tapi gue juga ngerasa, Chan, itu semua ngerugiin lo. YouTube gue merugi 5 tahun terakhir ini. Bakar lagi. Gue harus terus bakar duit pribadi gue demi membuat konten yang kalian bisa nikmati. Keinginan gue untuk membuat karya harus pupus karena realita yang tidak terlalu menghasilkan. Lucu ya, seorang Chandra Leo komplain soal membuat karya, padahal karya bisa dibuat dengan cara apa saja. Tapi ketika idealis sudah berbicara, itu sudah lain cerita. Roll and roll. Halo semuanya, gue Chandra Leo dan di sini gue mau update ke kalian semua. Kenapa baru sekarang gue upload video di Tim Tuan. Video terakhir di Tim Tuan di tahun 2021 adalah video re-edit. Dan baru bulan kemarin gue upload video kolaborasi dengan BNI, sebuah music video. Kemana aja gue selama 8 bulan ini? Oke, karya terbesar terakhir gue di tahun 2021 itu adalah Rewind Indonesia 2021. Dan itu adalah karya yang gue garap bersama dengan Aulion dan teman-teman yang lain. Sebuah karya yang gue personally sangat-sangat banggakan. Dan proses perjuangan yang sangat-sangat berat yang gue harus lewatin dengan Aulion. Karena kenapa, gue sama Aulion tuh masih muda. Dan kita ngerasa kayak gak bisa di saat itu untuk kita produksi sebesar itu. Tapi kita ngerasa obstacle, masalah, tantangan, yuk kita lewatin bareng-bareng, yuk kita lewatin satu-satu. Dimana di saat itu gak ada yang minta, gak ada yang paksa kita, gak ada yang suruh kita untuk bikin Rewind Indonesia, gak ada. Itu adalah kemauan dari kita masing-masing sebagai content creator untuk kita persembahkan Rewind Indonesia ke Indonesia. Satu sisi kita juga membutuhkan budget produksi. That's why we need sponsor. Memang gue pernah bilang kata-kata Rewind Indonesia butuh sponsor. That's why ada kontroversi di mana Rewind Indonesia jangan ada sponsor karena jadi jelek. Poin di mana gue berkata seperti itu betul sekali. Kalau ada sponsor di tengah-tengah seperti itu emang jadi tidak bagus. Jadi sebisa mungkin gue menaruh sponsor karena memang butuh sponsor Rewind itu di awal. Tapi itu pun tidak berakhir dipahamin ke teman-teman semua. Dan gue tahu itu tidak bisa diterima juga. Dan gue tahu itu harusnya tidak disampaikan seperti itu. Jadi gue minta maaf. Dan segala apapun yang berhubungan atau keblunderan dengan itu, gue minta maaf di sini. Karena gue ngerasa Rewind Indonesia harusnya tidak dicap seperti itu dari segi sponsorshipnya. Dan di luar dari itu, teman-teman, gue pun merasa Rewind Indonesia adalah sebuah karya yang gue bisa bilang bukan untuk kita doang, teman-teman Indonesia sebenarnya. Karena yang gue sayangkan ketika kita melihat Rewind Indonesia itu sebagai tempat konten-konten kreator kita untuk berkumpul, tapi apa yang dilihat oleh orang-orang luar itu berbeda. Mereka semua bisa ngerasain apa yang kita rasakan, seperti reaksi-reaksi yang mereka lihat oleh orang-orang di luar sana. 아니 이 딱 20 몇 분에 희노애락이 다 담겨 있네요. 2021년에. Oh my I gosh. wasn't expecting that. That like brought us joy, sadness, like a whole roller coaster of emotion. Yeah. Oh my gosh. I'm like trying to like read and see while like I'm crying. Oh my god, I'm trying to hold back my tears. Wow, that is the best thing I've ever seen in my life.
it's so insane, but this year has really touched my heart in a different level. Tapi setelah itulah kenapa gue sekitar 6 bulan atau 8 bulan nggak upload video YouTube. Karena kenapa? Karena setelah Rewind Indonesia 2021, Sultan Jogja menonton Rewind Indonesia 2021 dan meminta gue untuk bikin opening ceremony untuk acara G20 PES Parawi di Yogyakarta di Prambanan. Ini adalah momen yang buat gue harus gue ambil bersama partner gue Cia Nikolai untuk kita bikin sebuah opening ceremony di Prambanan untuk Indonesia. Kita membuat karakter Nachita bercerita tentang narcita jiwa, kolaborasi dengan berbagai macam orang-orang hebat seperti Miyajo dan juga Rishanda dan adik gue sendiri King Jonathan Liu dan berbagai macam orang lagi. Itu yang juga ngebuat gue agak sulit untuk upload video di Tim Tuan. Poin kedua, gue lagi tidak mau ada di depan kamera. Gue bahkan lagi tidak mau melihat diri gue hampir sekitar 6 bulan tersebut, bahkan di depan kaca. Kenapa? Gara-gara gue ngerasa gue tidak menjaga badan dengan baik, dengan benar. Bensin gua ketika gua mengerjakan proyek tersebut itu adalah makan, dan gua menambah berat badan hampir 125 kilo, dan itu adalah berat terbesar gue seumur hidup gue. Itulah dia kenapa gua gak mau lihat diri gue di depan kamera. Oke, poin yang terakhir, poin yang sengaja gue tanamkan di awal video karena jadi poin yang paling penting, yang jadi dampak paling besar. Kenapa gue kayak udahlah nggak usah upload video dulu aja, karena udah bertahun-tahun kepikiran. Jadi udah sekitar 5 tahun sekarang di YouTube gue sendiri, gue tidak mendapatkan AdSense. Dan satu-satunya income untuk YouTube gue sendiri itu adalah kolaborasi dengan brand. Jadi budget atau profit yang gue dapat adalah kolaborasi dengan brand. Tapi yang gue lakukan dengan budget kolaborasi brand tersebut, gue pakai untuk produksi video brand tersebut, dan gue pakai cukup banyak juga. Jadi ketika ditanya profitnya berapa, tidak banyak alias kecil. Investasi untuk video pribadi ke depannya jadi tidak banyak. Untuk video bikin re-edit, untuk bikin jikalau misalkan, atau bikin solo walls, mentor, dan video pribadi lainnya kecil. Dan untuk menjaga kualitas, gue harus bisa menghargai ataupun menggaji teman-teman yang bekerja di Tim Tuan, dan mereka tahu, dan juga teman-teman juga bisa melihat hasil kualitas editan ataupun segi gambar itu tidak murah. Jadi gue harus ngapain? Gue harus mengeluarkan duit pribadi untuk menjaga kualitas tersebut. Dan hampir bertahun-tahun jalan seperti itu, berakhir apa? Tidak efektif. Gue berakhirnya berugi dan conflicted dengan idealis gue untuk menjaga kualitas. Tapi emang susah juga buat gue untuk mengurangkan idealis gue, untuk menurunkan kualitas gue untuk membuat video, karena gue ngerasa itulah yang ngebuat gue berbeda ketika gue menjadi content creator. Itulah senjata gue dari segi production value. Kira-kira itu teman-teman yang lagi gue lewatin sekarang. Soal AdSense gimana? Silakan kalau teman-teman ada yang mau bantu pribadi untuk bisa nanggulangin masalah AdSense ini gimana biar bisa aktif lagi. Ya, itu dia Chandra Leo di 2022 sekarang. Tapi gue nggak cuman membawa bad news saja. Good newsnya apa? Gue sudah mulai berproses. Jadi soal insecurity, soal berat badan, gue
Dari 125 kilo udah berhasil menurunkan ke 111 kilo dalam waktu sebulan ini. Pola makan, pola hidup sudah gue perbaiki. Buktinya apa? Gue udah mulai pede untuk ngomong ke depan kamera seperti sekarang ini. Jadi gue harus gak malu, gak pede, ataupun ngerasa gak sehat waktu gue ngeliat diri gue sendiri di depan kaca. Dan kolaborasi bareng kemarin mendapatkan gue modal untuk bisa mendapatkan teman-teman baru juga, untuk bisa bekerja di Tim Tuan. Untuk apa? Ya untuk bikin video lagi ke depannya. Entah bikin video re-edit, mentor, slow wallet, atau video-video baru lagi di Tim Tuan agar bisa ada video-video di channel ini lagi. Dan intinya adalah terakhir gue aja mau berterima kasih ke kalian semua yang masih menonton gue di sini di Tim Tuan ataupun karya gue sebagai Chandra Leo. Dan ya, I'm here to stay untuk berkarya. Itu aja sih, gue gak mau bertele-tele lagi, jadi thank you so much. Gue bersyukur karena telah menemukan titik cakrawala ini. Gue akan memulai lagi perjalanan karya gue. Karena kompas perjalanan gue belum selesai. Gue masih hidup. Dan gue akan terus berkarya. What's up the people of the world, broadcasting live from this place and you are watching me again.